Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tugas video interaktif. Perkenalkan, nama saya Junita Khairani, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dosen pengempu Ibu Heliati Fajriyah MA. Materi yang dibahas adalah pendekatan pemahaman agama. Pemahaman terhadap agama adalah sebuah keharusan sebab agama adalah fitrah manusia. Selain itu, pemahaman terhadap agama dibutuhkan agar fungsi agama sebagai media yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat tidak terbatas pada tataran konsep dan ide semata. Tapi, bagaimana fungsi tersebut hadir dalam realitas kehidupan manusia, kemudian menjawab problematika yang dihadapi manusia. Sebab ruang lingkup agama sangatlah luas dan kehidupan manusia juga begitu kompleksnya, sehingga untuk mewujudkan fungsi agama yang demikian diperlukan berbagai pendekatan dalam memahami agama. Tanpa pengetahuan berbagai pendekatan tersebut, tidak mustahil agama menjadi sulit untuk dipahami masyarakat, tidak fungsional, dan akhirnya masyarakat mencari pemecahan masalah kepada selain agama, dan hal ini tidak boleh terjadi. Jika demikian yang terjadi, maka agama akan ditinggalkan atau hanya sebagai pelengkap identitas semata. Adapun pendekatan-pendekatan yang dimaksud di sini meliputi teologis, normatif, antropologis, sosiologis, fisiologis, historis, kebudayaan, dan psikologis. Yang pertama, pendekatan teologis normatif. Teologi sebagaimana telah diketahui membahas mengenai ajaran-ajaran pokok dari suatu agama. Secara etimologis, teologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ilmu yang membincang tentang Tuhan. Sedangkan secara terminologis, teologi berarti disiplin ilmu yang membahas tentang Tuhan atau realitas Tuhan dan hubungan Tuhan dengan dunia. Yang kedua, pendekatan antropologis. Antropologis berasal dari kata antropos atau manusia dan logos ilmu. Secara harfiah, antropologi berarti ilmu tentang manusia. Secara istilah, antropologi atau ilmu tentang manusia pada awalnya mempunyai makna lain, yaitu ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia. Dalam fase ketiga perkembangan antropologi, istilah ini terutama mulai dipakai di Inggris dan Amerika dengan arti yang sama seperti etologi pada awalnya. Di Inggris, istilah antropologi kemudian malahan mendesak istilah etologi. Sementara di Amerika, antropologi mendapat pengertian yang sangat luas karena meliputi bagian-bagian fisik maupun sosial dan ilmu tentang manusia. Di Eropa Barat dan Eropa Timur, istilah antropologi hanya diartikan sebagai ilmu tentang ras-ras manusia dipandang dari ciri-ciri fisiknya. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata socius, yang berarti teman, dan logos yang berarti berkata atau teman bicara. Jadi sosiologi artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Sedangkan secara terminologi, para pakar memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan sosiologi. Menurut Rocken dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Pitirim Sorokin memberikan definisi bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial, gejala-gejala non-sosial. Ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Yang keempat, pendekatan filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo atau pecinta, pencari, dan sophia atau hikmah, kebijaksanaan atau pengetahuan. Selain itu, filsafat dapat juga diartikan mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan Sidi Ghazali adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.
Yang kelima, pendekatan historis. Sejarah atau histori secara leksikal merupakan pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan secara terminologi, sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia yang berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi, maupun gejala alam. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lalu, tetapi juga penalaran krisis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa pada masa lampau. Dengan demikian, unsur penting sejarah merupakan adanya peristiwa, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku atau manusia dari peristiwa tersebut, serta daya kritis yang dari peneliti sejarah. Yang keenam, pendekatan kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk plural dari budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa asing, kebudayaan disebut culture yang berasal dari bahasa Latin colore yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Jadi secara umum kebudayaan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi pikiran manusia dengan tujuan mengolah tanah atau tempat tinggalnya. Yang terakhir, nomor 7, pendekatan psikologi. Secara etimologis, psikologi diambil dari bahasa Inggris psikologi, yang berarti dari bahasa Yunani psyche, yang berarti jiwa, soul, mind, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, psikologi berarti ilmu yang pelajari tentang jiwa atau biasa disebut dengan ilmu jiwa. Para pengkaji psikologi tidak terlalu berbeda dalam mendefinisikan ilmu psikologi. Lahe, seorang psikologi, memberikan definisi psikologi is the scientific study of behavior and mental process. Psikologi merupakan kajian ilmiah tentang tingkah laku dan proses mental. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.